Bayangin kalian bangun pagi, kemudian buka medsos, kemudian melihat headline. Google memblokir akses internet di Asia Tenggara dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain kita tahu ya Elon Musk itu mengontrol sistem satelit global ya, dan negara-negara hanya bisa pasrah. Kita masih ingat di platform X ya, yang terjadi di tahun 2021 ya, si Elon Musk bisa loh menghapus begitu saja akunnya President of the United States of America ya, yang mana terjadi pada Donald Trump ya, tanpa putusan pengadilan apapun. Dan kita tahu pada hari ini ada begitu banyak CEO suatu perusahaan yang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada negara. Sebut saja Jeff Bezos, kemudian Bill Gates, ya, Mark Zuckerberg, tentu saja Elon Musk ya, yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang lebih besar ya dibanding banyak kepala negara di dunia ini. Kemudian sekarang munculnya uang-uang digital ya, yang bisa lebih kuat dari mata uang di suatu negara. Misalnya kayak Bitcoin, Ethereum, yang mulai menggantikan mata uang konvensional, yang menyebabkan pemerintah mulai kehilangan kendali atas ekonomi rakyatnya. Belum lagi mindset generasi muda, terutama di dunia barat ya, yang sudah tidak lagi melihat relevansi negara-negara bangsa. Mereka begitu senang berkeliling dunia dan ya merasa terlepas begitu saja dari asal-usulnya ya. Sehingga jika tren ini berlanjut, kita bisa melihat bahwa hilangnya batasan negara dan lunturnya identitas nasional, di mana kekuatan politik ini tidak lagi berbasis tentang dari wilayah ya. Dan artinya di sini bisa jadi pemilu mungkin tidak lagi diperebutkan oleh partai-partai politik ya, tapi oleh ekosistem ekonomi digital ya. Jadi di mana para pemimpin dunia yang akan datang tidak lagi mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan, tapi CEO-CEO dari korporasi global yang mengendalikan infrastruktur sosial. Jadi apakah ini berarti konsep negara bangsa akan segera berakhir? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita mundur ke belakang untuk melihat bagaimana konsep negara bangsa ini sebenarnya hanyalah fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Simak videonya sampai tuntas. Oke, bolo-bolo. Jadi sebelum adanya Republik Indonesia atau United States of America atau Federasi Rusia saat ini ya, manusia itu sebetulnya tidak mengenal konsep negara bangsa ya. Jadi kalau dalam sejarah sistem peradaban manusia itu kan ada fase-fasenya ya. Jadi ada eranya suku-suku nomaden ya, dari berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian untuk waktu ribuan tahun ya kita mengenal adanya sistem monarki ya, sistem kerajaan, ya, kekaisaran, yang kemudian muncul juga sistem teokrasi ya, di mana muncul negara yang berbasis agama seperti di Roma misalnya, dan itu juga sering bersandingan dengan sistem monarki ya. Nah, kemudian era negara bangsa yang menandai lahirnya sistem demokrasi baru yang dimulai dari Revolusi Perancis ya di tahun 17 sekian sampai sekarang. Tapi dalam beberapa dekade ini kita mulai melihat adanya pergeseran tentang sistem peradaban yang menuju kepada era korporasi dan digital ya. Ini adalah suatu fase baru yang menandai di mana negara-negara bangsa itu mulai kalah oleh perusahaan dan teknologi global. Jadi sebetulnya konsep-konsep negara bangsa yang kita ketahui saat ini kayak Indonesia, Malaysia, Thailand, Prancis, Kanada itu ya, itu kan sebetulnya adalah sebuah konsep yang baru ada mungkin sekitar 3 abad ya, dari mulai tahun 1700-an akhir ya. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dalam usia peradaban manusia yang sudah puluhan ribu tahun, itu adalah masa yang sangat pendek ya. Seperti konsep kerajaan atau kekaisaran yang pada zaman dulu itu terlihat seolah-olah abadi ya, tapi pada akhirnya kan runtuh juga ya. Jadi bisa jadi konsep negara bangsa itu akan bernasib sama. Kalau Julius Caesar ya, itu hidup di zaman sekarang, barangkali beliau tidak perlu turun ke medan perang untuk menaklukkan wilayah-wilayah ya, cukup bikin startup dan IPO di Nasdaq ya. Oke, bola-bola, jadi kalau konsep negara bangsa ini mulai melemah ya, apa sih penyebabnya? Ya tentu saja penyebabnya kebanyakan tidak jauh-jauh dari soal ekonomi ya. Jadi banyak negara demokrasi pada zaman now itu mulai melemah secara ekonomi ya, karena memang ternyata tidak semua penyelenggara negara itu bisa mengatur ekonominya dengan baik ya, sehingga dalam hal ini korporasi mengambil alih peran yang dulunya dipegang pemerintah gitu.
gitu kan. Nah kemudian dengan majunya teknologi ini juga menghapus batasan-batasan geografis. Nah sekarang kita kan bisa bekerja dari mana saja ya. Kemudian kita sekarang dengan mudah bisa membeli barang dari negara lain ya. Bahkan kan sekarang kita ini secara nyata sedang menjalani ekosistem digital ya tanpa terikat wilayah-wilayah fisik. Dan kemudian ada banyak kekuatan korporasi yang kekuatannya itu melampaui negara ya. Misalnya Apple itu nilai kekayaannya itu bahkan lebih besar daripada 150 negara digabung. Google ya mengontrol informasi yang lebih luas daripada pemerintah manapun, dan perusahaan teknologi pun bisa menghapus begitu saja suatu individu dari sistem digital ya. Dan ini tentunya lebih efektif daripada sanksi hukum yang secara tradisional. Nah, juga seperti yang saya sebut di awal ya, jadi identitas global ini kan sudah mulai menggeser rasa nasionalisme ya, terutama di kalangan generasi barat ya. Jadi generasi baru ini saat ini tidak lagi melihat diri ini sebagai ya orang Prancis atau orang Jerman atau orang Belanda ya, tapi mereka lebih peduli sebagai warga dunia ya. Dan pada saat ini ras dan etnis makin bercampur yang menghasilkan ras-ras baru ya, kemudian akhirnya membuat identitas nasional semakin kabur. Nggak usah jauh-jauh lah, kita kalau dalam polemik naturalisasi Indonesia ya, timnas kita dihuni oleh orang-orang yang secara fisik tampangnya bule, tapi jelas mereka punya hak penuh untuk membela Indonesia. Karena apa? Ya bapaknya atau ibunya atau kakeknya punya darah Indonesia kan, seperti itu. Yang berikutnya adalah munculnya fenomena blockchain ya, dan ekonomi yang terdesentralisasi ya. Jadi mata uang digital seperti Bitcoin atau Ethereum ini kan bisa menghapus peran bank sentral ya, dan sistem ekonomi berbasis negara untuk kedepannya. Jadi runtuhnya konsep negara bangsa ini bahkan sudah disuarakan oleh beberapa pengamat ya. Di tahun 95 ini misalnya ada buku yang terkenal yang berjudul The End of the Nation State ya, karya Jean-Marie Guéhenno, nggak tahu nih gimana bacanya ini. Ya, jadi beliau adalah seorang diplomat dari Prancis ya, pengamat politik, pengamat militer yang sudah jauh-jauh hari memprediksi bahwa konsep negara bangsa ini akan segera tumbang ya, diganti oleh sebuah konsep sistem pemerintahan yang sangat kuat didominasi oleh korporasi global. Ya kita bayangin aja ya, kalau tiba-tiba suatu saat yang punya Google ini iseng ya, dia nge-ban kata Indonesia gitu kan. Jadi ya selamat, kamu bukan lagi warga negara, melainkan cuma error 404. Jika memang benar konsep negara bangsa ini akan hilang, kira-kira kapan ini terjadi? Katakanlah ini prediksi yang optimis ya, bahwa negara bangsa itu masih ada ya, tapi hanya sebagai entitas administratif yang semakin kehilangan kekuasaan, dan itu sebetulnya sudah terjadi ya. Nah kemudian ada prediksi yang lebih moderat, diperkirakan di tahun 2075 negara-negara ini mulai bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi ya, jadi bukan entitas politik yang seperti sekarang ini ya. Nah kemudian dalam prediksi yang paling radikal di tahun 2100 ke atas itu benar-benar negara bangsa akan lenyap ya, dan digantikan oleh jaringan digital dan pemerintahan berbasis komunitas global. Tapi tentunya akan ada beberapa negara konvensional saat ini yang akan bertahan ya. Jadi kalau konsep negara bangsa ini tumbang, kira-kira negara mana sih yang akan bertahan? Nah pastinya nomor satu adalah China. Ini menurut prediksi saya ya, karena ya China ini punya sejarah peradaban yang panjang ya, udah 5.000 tahun. Kemudian China ini punya kontrol ketat terhadap masyarakat, korporasi dan teknologi digital ya. Jadi mereka ini sampai bisa membuat WhatsApp-nya versi mereka sendiri, Facebook mereka sendiri, YouTube mereka sendiri gitu ya. Sehingga China ini tidak mudah didikte oleh perusahaan global ya. Dan China kita tahu memiliki ekonomi mandiri yang tidak terlalu bergantung pada perusahaan asing. Kemudian kemungkinan ya pasti Amerika dan Rusia ya, sebagai pemain lama dalam kekuasaan dunia, pasti akan lebih bisa bertahan menghadapi goncangan seperti ini. Iran juga menarik ya. Iran ini juga bangsa yang punya peradaban yang ribuan tahun ya, menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dalam peradaban ya. Dan kita tahu baru-baru ini ya, ternyata Iran setelah diembargo puluhan tahun ya tidak membuatnya melemah ya kan, malah mengagetkan dengan serangan rudal kepada si rewel. Nah si rewel ini punya peluang nggak ya untuk tetap bisa bertahan lama dalam situasi perubahan zaman yang sedemikian rupa seperti ini? Kok kayaknya saya nggak terlalu yakin ya, karena si rewel ini kan nggak punya penduduk asli ya. Penduduknya itu kan penduduk drop-dropan dari wilayah-wilayah lain, dan sekarang terbukti kan begitu digoncang sedikit aja udah pada berbondong-bondong mau kabur ke negara asalnya gitu ya. Nah tapi artinya negara-negara yang bisa bertahan menghadapi disrupsi ya sistem ketatanegaraan ini tentunya adalah negara yang punya kontrol kuat atas teknologi, ekonomi, militer, dan punya identitas nasional yang kuat ya. Sehingga negara-negara yang membiarkan korporasi global mengambil alih komunikasi dan ekonomi kemungkinan besar akan lebih cepat kehilangan kedaulatan. Nah kira-kira Indonesia masuk kategori yang mana, Bolo-Bolo? Menghadapi juragan tambang aja juga kayaknya kita masih puyeng ya.
Oke, jika konsep negara bangsa itu pada akhirnya lenyap dan digantikan oleh konsep yang lebih mengglobal, berbasis ekonomi digital dan sebagainya ya. Apakah itu berarti peradaban akan menjadi lebih buruk? Ya belum tentu juga. Ya, karena saya yakin bahwa dalam setiap perubahan itu selalu ada positif dan negatifnya. Positifnya apa jika konsep negara bangsa runtuh? Pertama, akan ada kebebasan mobilitas ya secara total sehingga orang bisa hidup dan bekerja di mana saja tanpa batasan negara ya. Kemudian bisa jadi ini adalah akhir dari perang-perang teritorial ya, jadi konflik-konflik militer yang berbasis nasionalisme ini bisa jauh berkurang dan kemudian ada transfer teknologi yang lebih cepat ya, karena tanpa birokrasi nasional inovasi ini bisa berkembang lebih pesat dan identitas lebih fleksibel, jadi manusia tidak lagi terikat pada batas negara dan budayanya lebih saling bercampur. Nah, kalau dampak negatifnya apa? Ya kira-kira dampak negatifnya dari runtuhnya konsep negara bangsa ini adalah kehilangan identitas budaya ya, jadi akan ada bahasa dan warisan lokal yang bisa hilang karena globalisasi. Kemudian ini yang paling mengerikan adalah dominasi perusahaan atas kehidupan ya, karena korporasi bisa menggantikan peran pemerintahan tanpa ada kontrol ya, dari hukum ya, dari undang-undang yang akhirnya akan melahirkan ketimpangan kesejahteraan. Jadi tanpa sistem negara ini orang miskin bisa semakin terpinggirkan ya, benar-benar digilas oleh para pemilik modal seperti itu. Nah, ini tidak ada perlindungan hukum yang jelas ya, kira-kira seperti itu. Karena apa? Konstitusi ini kan bisa digantikan oleh terms of service ya. Dan keadilan hukum bisa ditentukan oleh perusahaan ya, bukan pengadilan. Nah, kalau sudah seperti ini kan siapa ya? Kira-kira kita mungkin nggak butuh KTP ya, karena kita semua bisa jadi cuman sebagai akun yang verified ya di sistem AI ya. Nah, oke bolo-bolo, jadi kira-kira di masa depan apakah Indonesia bisa bertahan? Ya, memang sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia kita telah mengalami berbagai krisis multidimensi yang sampai sekarang masih terjadi. Ya, jadi bertahun-tahun kita berperang ya melawan korupsi dan masih belum bisa menang sayangnya. Dan kita tahu bahwa korupsi ini kan melemahkan negara dan melemahkan bangsa. Ya. Sehingga apa? Gara-gara korupsi ekonomi menjadi lesu. Ya, otomatis teknologi kita tertinggal. Kekuatan militer kita melemah dan akhirnya negara jadi makanan empuk buat korporasi global. Nggak usah global lah, korporasi lokal aja pejabat kita sudah tabik gitu ya. Nah, dan ini sudah terjadi sejak lama di negara kita. Nah, akar permasalahan yang terjadi di negeri ini ya, tentunya selain SDM ya, tentu adalah sistem politik yang terbukti semakin melemahkan negara. Karena apa? Sistem politik kita itu mahal. Karena mahal, butuh banyak modal ya bagi para pejabat yang ingin jadi DPR atau kepala daerah atau bahkan jadi presiden. Akhirnya itu kan meniscayakan oligarki ya. Oligarki itu adalah orang-orang kaya, politisi-politisi yang berkuasa yang bisa menentukan arah politik suatu negara atau daerah. Ketika oligarki ini berjaya, nah ini meniscayakan kualitas kepemimpinan yang miskin integritas dan kapabilitas ya, karena ya sudah terbukti di negara kita ini banyak sekali orang-orang yang sebetulnya punya kapabilitas itu malah tidak mendapatkan panggung di politik, dan sebaliknya di dalam panggung politik kita ya diisi oleh orang yang gitu deh. Dan pada akhirnya ini akan tetap melanggengkan korupsi yang terjadi di negara kita. Maka dari itu supaya Indonesia selamat ya kita harus berani berpikir apakah sistem politik yang kita jalankan saat ini yang mahal, yang memecah belah rakyat, yang tidak menunjukkan keterwakilan yang nyata dari para wakil rakyat kepada rakyat, apakah ini perlu untuk terus dilanjutkan? Atau kita harus berani berpikir out of the box demi menyelamatkan Indonesia. Bolo-bolo Mas Fim yang sudah mengikuti channel ini sejak lama tentunya tahu bahwa kami di sini seringkali menyodorkan tentang gagasan revolusi politik yang kita sebut sebagai sistem lumbung ya, yang berdasarkan sila keempat. Gampangnya sila keempat ini kan kerakyatan itu kan keberpihakan kepada rakyat ya. Keberpihakan kepada rakyat itu hanya bisa diwujudkan apabila negeri ini dipimpin oleh para pemimpin yang punya kualitas hikmat kebijaksanaan ya, mau presidennya, mau DPR-nya, mau kepala daerahnya ya. Dan kualitas hikmat kebijaksanaan itu hanya bisa terlahir dalam mekanisme permusyawaratan perwakilan ya, diskusi, konferensi. Di situ kita akan mendapat pemimpin-pemimpin terbaik, bukan hanya pemimpin yang pasang baliho, pasang banner, kemudian bagi-bagi amplop. Setuju kan kalian? Jadi dalam sistem lumbung yang kami tawarkan sebagai alternatif sistem kita yang sudah deadlock ini gambaran secara kasar ya. Nanti bolo-bolo bisa dah
download di link yang kami cantumkan di deskripsi. Tapi intinya lumbung ini akan menjadi pengganti konsep kepartean. Saat ini kalau orang ingin jadi pejabat ya, mau jadi DPR atau kepala daerah, ya masuk partai kan gitu. Nah, dalam konsep yang kami tawarkan, karena sistem kepartean sudah ditiadakan, maka seseorang yang ingin membangun negeri harus memasuki sistem lumbung. Sistem lumbung itu dimulai dari mana? Dari menjadi ketua RT dulu, kemudian naik ke ketua RW, kemudian naik ke menjadi ketua lumbung. Nah, kalau sudah jadi ketua lumbung, baru dia bisa mendapatkan tiket untuk bertarung dalam pemilihan legislatif, bertarung dalam pemilihan kepala daerah, bahkan sampai ke presiden ya. Nah, sistem lumbung ini akan menggunakan prinsip-prinsip blockchain ya untuk transparansi, di mana data-data yang muncul dari masyarakat itu akan disimpan di lumbung sebagai data yang real dan akurat. Dan ini kami jamin sistem ini akan bisa menurunkan, memitigasi korupsi yang diakibatkan oleh proyek-proyek fiktif dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, jika kita berani untuk berpikir berbeda, melangkah untuk meninggalkan sesuatu yang sudah usang, yang sudah tidak relevan ya. Jadi sistem kepartean kan sudah tidak relevan ya, terutama di mata Gen Z ya, yang selama ini kami sudah melakukan sebuah riset dan ternyata hasilnya 78% Gen Z tidak lagi percaya pada partai. Nah, maka jika kita berani mengadopsi sebuah sistem seperti ini, bukan mengadopsi ya, menciptakan dan memberlakukan. Kalau diadopsi itu kan berarti kan sistem ini sudah ada di negara lain ya. Ini sistem yang betul-betul ori ya dari pemikiran anak-anak negeri ya. Insya Allah Indonesia akan bisa menjadi pionir dalam model pemerintahan baru ya, memastikan bahwa ketika konsep negara bangsa ini runtuh ya, kita sudah siap dengan sistem yang lebih kuat, transparan, dan berbasis rakyatan. Jadi perubahan zaman itu tidak bisa dibendung ya, tinggal kita ini mau bertahan dan bergerak ke arah yang kemajuan atau kemunduran ya. Jadi kalau kondisi negara sedang sakit seperti saat ini, niscaya kita sedang bergerak pelan tapi pasti menuju jurang kehancuran. Bolo-bolo Mas Wim, mari kita jujur, kita sering membanggakan diri sebagai orang Indonesia, tapi pada hari ini kenyataannya nilai-nilai kita ditentukan oleh algoritma. Kalau kita pikir kita saat ini masih hidup dalam sistem demokrasi, pada prakteknya negara sibuk melayani korporasi, bukan konstitusi. Negara bangsa itu mungkin masih hidup, tapi sudah koma ya. Kita butuh revolusi, bukan sekedar ganti nama menteri, bukan apalagi bikin partai baru ya, tapi ganti sistem yang benar-benar relevan dalam situasi pada saat ini. Jadi kalau kita diam, maka kita menyerahkan masa depan pada board meeting perusahaan-perusahaan yang tidak pernah kita undang. Dan kalau kita diam, maka Indonesia bukan lagi rumah bagi segenap bangsa Indonesia, tapi hanya jaringan server yang sewaktu-waktu bisa dimatikan. Dan ketika semuanya sudah dikendalikan oleh mereka yang tidak pernah kita pilih, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, masihkah kamu merasa merdeka?